Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil case studi kami yang berjudul aplikasi Banda Aceh Explore. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Rahma Rizky, Adi Ikhwan, Ihsan Hidayat, Muhammad Farid, dan Azra Ulaya. Banda Aceh Explore merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang menampilkan berbagai informasi potensi unggulan di kota Banda Aceh. Durasi proyek Maret hingga Juni 2022. Tentunya dalam membuat aplikasi memiliki masalah dan tujuan. Masalahnya ialah karena kurangnya objek-objek dan fasilitas-fasilitas umum yang belum tereksplor dengan baik oleh masyarakat umum. Tujuan aplikasi ini, pada dasarnya aplikasi ini didesain untuk memberikan petunjuk atau peta terkhusus bagi wisatawan dari luar kota Banda Aceh agar mereka terbantu dalam mencari informasi seputar kota Banda Aceh, seperti tempat wisata, fasilitas umum, tempat penginapan, dan lainnya. Kami berlima memiliki posisi dan tanggung jawab masing-masing. Posisi pertama UX Designer, Ihsan Hidayat dan Hadi Ikhwan. UX Designer bertanggung jawab membuat atau mendesain interface pada tampilan aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua, UX Research, Rahmat Rizky dan Muhammad Faris. UX Research bertanggung jawab atas melakukan riset untuk mengetahui perilaku user ketika ingin mengakses aplikasi. Yang ketiga, UX Writer, Azra Ulaya. UX Writer menemukan kata-kata terbaik untuk ditempatkan pada menu, tombol, label, hingga chatbot guna membantu pengguna menavigasi produk dengan mudah. Pada poin empathize, define, dan ideate dibagi lagi beberapa poin. Yang pertama ada user research, yang kedua ada user person, yang ketiga ada problem statement, yang keempat ada user journey, dan kelima ada brainstorming. Yang pertama ada ringkasan user research. Kami telah melakukan survei kepada sebagian masyarakat, baik masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh maupun masyarakat pendatang dari luar daerah Banda Aceh. Survei yang kami lakukan ini guna untuk mengetahui kebutuhan dan masalah kalangan masyarakat yang pada dasarnya kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai seputaran kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, persentase hasil surveinya mencapai kurang lebih 80% masyarakat yang sangat membutuhkan sebuah aplikasi yang berisikan informasi-informasi tentang kota Banda Aceh. Selanjutnya, user research pain point. Pain point ini adalah bisa dibilang sebagai sebuah kesulitan atau kekurangan yang terdapat pada sebuah aplikasi. Yang mana pada aplikasi ini adalah yang pertama itu ada kurangnya informasi mengenai jadwal sholat. Yang kedua ada translate bahasa, yaitu kesulitan bagi wisatawan asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang ketiga ada perkiraan cuaca, yaitu kesulitan dalam mengetahui prediksi cuaca yang ada di kota Banda Aceh. Selanjutnya pada bagian person, di sini ada seorang bernama Ikhwanul Hakim. Dia adalah seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun, berdomisili Sigli, berstatus lajang dan hobinya adalah traveling. Di sini dia memiliki sebuah goals atau tujuan, yaitu melakukan browsing akan tempat-tempat destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi. Pada bagian frustration-nya, ada kurangnya informasi jadwal sholat, kesulitan wisatawan yang tidak bisa berbahasa Indonesia, kesulitan dalam mengetahui prediksi cuaca yang ada di kota Banda Aceh. Di sini juga menceritakan sedikit tentang Ikhwanul Hakim. Ikhwanul Hakim ini adalah seorang mahasiswa yang sedang mengembangkan pendidikan strata 1 pada prodi Teknologi Informasi, Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Pria 20 tahun ini memiliki hobi traveling untuk mengobati rasa penatnya yang selama ini dihadapkan dengan tugas-tugas perkuliahan. Oleh karena itu, dia sering browsing akan tempat-tempat destinasi wisata yang cocok untuk ia kunjungi. Selanjutnya ada user story.
User Story Ikhwanul Hakim. Sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai hobi traveling, saya dapat mengetahui tempat-tempat destinasi wisata di Kota Banda Aceh, supaya dapat mengetahui rute perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai ke tempat tujuan wisata. Selanjutnya ada User Journey Map. User Journey Map ini bisa dibilang sebagai gambaran perjalanan dari seorang wisatawan atau konsumen. Di sini ada aktivitas yang akan dilakukan di sini adalah yang pertama itu mempersiapkan aplikasi. Yang kedua ada absensi. Detail aktivitasnya pada persiapan aplikasi, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, mendownload aplikasi di Google Play Store ataupun App Store. Yang kedua, masuk ke dalam aplikasi untuk melakukan registrasi akun dan daftar akun. Yang ketiga ada izinkan lokasi. Selanjutnya pada perasaan atau emosi pengguna, pada bagian persiapan aplikasi, di sini pengguna senang karena dengan hadirnya aplikasi ini dapat menjadi tour guide bagi para wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh. Selanjutnya pada peluang improvisasi persiapan aplikasi, semoga aplikasi ini kedepannya dapat berkembang menjadi aplikasi yang dapat memberi impact bagi masyarakat Banda Aceh itu sendiri, seperti fitur pelaporan, bayar pajak, keadaan darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian problem statement. Problem statement ini adalah suatu kendala yang membutuhkan tindakan cepat. Pada problem statement ini, Ikhwanul Hakim adalah seorang mahasiswa yang hobi traveling, yang membutuhkan aplikasi berisi informasi destinasi wisata, karena ia ingin mendapatkan rute perjalanan yang akan ditempuh ke tempat tujuan wisata. Selanjutnya ada brainstorming. Brainstorming ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah secara bersamaan atau secara berkelompok. Di sini ada dua brainstormingnya. Yang pertama ada menghadirkan fitur-fitur unggulan untuk memudahkan wisatawan. Yang kedua, menghadirkan tampilan visual yang simpel dan mudah untuk dipahami oleh user. Baik, jadi pada slide ke-13 kita masuk pada bagian starting the design. Nah, jadi di sini ada subjudulnya. Yang pertama yaitu goal statement, kemudian yang kedua ada user flow, dan yang ketiga ada digital wireframe. Nah, kemudian pada slide ke-14 kita lihat yaitu goal statement. Nah, jadi di sini goal statementnya yaitu aplikasi Banda Aceh Explore akan membuat pengguna mendapatkan informasi mengenai Kota Banda Aceh yang akan mempengaruhi para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banda Aceh, sehingga para wisatawan bisa mendapatkan informasi seputar tempat wisata, fasilitas umum, tempat penginapan, dan lain-lain. Kemudian kami akan mengukur efektivitas dengan melihat feedback dan juga menghitung jumlah pengguna yang mendownload aplikasi. Nah, lanjut pada slide ke-15. Di sini kita lihat user flow. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan sebelum user itu bisa menggunakan aplikasi Banda Aceh Explore. Nah, jadi yang pertama itu user membuka aplikasi, kemudian masuk ke halaman login, kemudian akan mengisi data login. Kemudian selanjutnya akan masuk ke halaman utama, lalu user akan memilih menu, lanjut user akan mengkonfirmasi menu, dan yang tahap terakhir yaitu user selesai. Lanjut pada slide ke-16 bisa kita lihat wireframe kertas ataupun desain kerangka awal dari aplikasi yang hendak kami buat. Lanjut pada slide ke-17, di sini bisa kita lihat wireframe digital yang merupakan lanjutan desain wireframe dari wireframe kertas tadi, di mana di sini kami menggunakan aplikasi Figma untuk mendesain wireframe digital ini. Masih lanjutan pada wireframe digital. Nah, di sini itu kami mendesain wireframe ini untuk memberikan gambaran kepada user ataupun pengguna, dan juga kami mendesain menggunakan aplikasi Figma, di mana di sini bisa kita lihat gambarannya, yaitu yang pertama user akan memilih jenis pusat layanan ataupun informasi yang hendak dikunjungi. Nah, kemudian pada slide yang ke-19 itu ada mockup dan prototype.
Nah, di dalam mockup dan prototype ini ada subjudulnya lagi, yaitu yang pertama ada mockup, ada design system, ada pertimbangan aksesibilitas, dan yang terakhir ada high fidelity prototype. Jadi kita mau sedikit pada poin yang pertama, yaitu mockup. Mockup itu sendiri merupakan sebuah media visual yang akan menampilkan preview dari konsep desain yang akan kita buat. Nah, pada kali ini desain yang kita buat itu adalah membuat sebuah aplikasi Banda Aceh Explore. Hal ini dapat memudahkan siapa saja untuk menentukan apakah desain tersebut cocok atau tidak saat diterapkan nantinya. Di sini sudah terlihat contoh dari mockup dari aplikasi kami. Di sini sudah terlihat desain hasil mockup hasil dari aplikasi kami, yaitu mockup itu biasanya berisi pemanfaatan grid, containment, dan white space untuk membuat desain visual yang menarik. Kemudian pada slide ke-21 di sini terlihat beberapa hasil mockup dari preview aplikasi kami. Yang pertama itu gambar yang pertama adalah menu login. Gambar yang kedua itu ada menu beranda atau home. Gambar yang ketiga adalah ada pusat informasi kuliner, dan yang keempat ada peta. Kemudian selanjutnya pada slide yang ke-22 di sini ada pertimbangan aksesibilitas. Yang pertama itu menyediakan akses untuk pengguna yang mengalami gangguan penglihatan dengan menambahkan teks alternatif kepada gambar. Yang kedua ada menggunakan icon untuk membuat navigasi menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir menggunakan gambar untuk setiap lokasi yang memudahkan pengguna mencari tempat tersebut. Nah, kemudian pada slide yang ke-23 yaitu ada high fidelity prototype. Nah, high fidelity prototype ini mengacu pada tingkat fitur dan fungsionalitas dalam sebuah prototype yang merupakan representasi digital yang mendekati desain akhir. Nah, di sini adalah merupakan gambaran dari hasil akhir dari prototype aplikasi yang kami buat. UX Research and Testing terbagi tiga. Yang pertama Usability Study Plan, yang kedua Insight hasil tes, yang ketiga modifikasi desain berdasarkan insight. Usability Study Plan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah Banda Aceh Explore ingin membuat sebuah aplikasi untuk memberikan petunjuk bagi wisatawan dari luar kota Banda Aceh agar mereka terbantu mencari tempat dan tujuannya seperti tempat wisata dan lainnya. Yang kedua di sini tujuan riset. Tujuan riset ini adalah mencari tahu seberapa mudah dan bergunanya menggunakan aplikasi ini. Ketiga, pertanyaan umum. Pertanyaan umum di sini jenis informasi apa yang Anda butuhkan tentang Kota Banda Aceh. Yang pertama, informasi umum Kota Banda Aceh. Yang kedua, informasi penginapan. Yang ketiga, informasi kuliner. Yang keempat, informasi destinasi wisata. Yang kelima, informasi tentang fasilitas umum. Yang keenam, informasi kesehatan. Yang ketujuh, informasi pendidikan. Dan yang terakhir, informasi tempat belanja. Yang keempat, Key Performance Indicator atau yang disebut dengan KPI. Terbagi beberapa. Yang pertama di sini kemudahan mendaftar. Yang kedua kemudah saat lupa password. Ketiga, kemudahan login. Keempat, tingkat ketepatan alamat. Kelima, tingkat sukses. Dan yang terakhir, tingkat error. Yang kelima, metodologi terbagi tiga. Yang pertama survei, kedua waktu, dan ketiga tempat. Yang keenam, partisipan adalah wisatawan. Skrip. Yang pertama
Di sini, apakah Anda berniat ingin mengunjungi kota Banda Aceh? Yang kedua, apakah Anda membutuhkan sebuah aplikasi yang berisi informasi tentang kota Banda Aceh? Jika tidak, berikan alasan. Yang ketiga, jika iya, jenis informasi apa yang Anda butuhkan tentang kota Banda Aceh? Yang keempat, informasi umum kota Banda Aceh. Yang kelima, informasi penginapan. Yang keenam, informasi kuliner. Yang ketujuh, informasi destinasi wisata. Yang kedelapan, informasi tentang fasilitas umum. Yang kesembilan, informasi kesehatan. Yang kesepuluh, informasi pendidikan. Yang kesebelas, informasi tempat belanja. Yang kedua belas, fitur tambahan apa yang Anda rasa perlu ditambahkan di dalam aplikasi ini. Yang terakhir, apakah dengan hadirnya aplikasi ini membuat Anda dalam mengetahui berbagai informasi tentang kota Banda Aceh? Usability Study Insight. Usability study dilakukan secara unmoderate yang bertujuan untuk mengetahui berapa mudah user menggunakan aplikasi ini. Insight yang pertama, ternyata pengguna membutuhkan penanda yang lebih jelas pada kolom menu. Kedua, ternyata pengguna ingin warna tulisan lebih jelas. Tiga, ternyata pengguna ingin menambahkan nama pada ikon menu agar mudah dipahami. Modifikasi desain. Supaya lebih terlihat, warna ikon dan teks pada kolom pencarian diubah menjadi lebih jelas dan berwarna. Selain itu, ditambahkan juga bayangan untuk memperjelas bentuk kolom dengan menggunakan drop shadow. Going forward, takeaway, dan next. Yang pertama, takeaway. Takeaway ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak dan pelajaran yang didapat. Pertama, dampak. Desain aplikasi yang dibuat sudah memudahkan pengguna dalam melakukan kostumisasi dengan tampilan yang menarik bernuansa liburan. Pelajaran yang didapat di sini, saya mempelajari bahwa memahami pengguna adalah hal yang utama. Karena itulah di awal dilakukan riset untuk berempati dengan masalah mereka, dan di akhir juga dilakukan riset untuk memvalidasi kebutuhan. Langkah selanjutnya, yang pertama, melakukan usability lagi untuk memvalidasi apakah pain point yang masih dialami pengguna telah ditangani secara efektif. Yang kedua, saya akan membuat survei lagi sesudah launching perdana aplikasi ini agar saya mendapatkan feedback yang positif untuk mengevaluasi aplikasi ini. 3. Melengkapi desain untuk halaman lain. Terima kasih atas waktu Anda melihat karya kami di aplikasi Banda Aceh Explore ini. Jika Anda ingin lihat lebih lanjut, hubungin informasi kontak saya sediakan di bawah ini. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Banda Aceh Explore. Ini merupakan menu login untuk aplikasi ini. Jika memang belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu dengan cara klik register di sini, kemudian masukkan nama awal, nama akhir, kemudian masukkan username, password. Kemudian di sini silakan untuk mengisi tanggal, bulan, dan tahun lahir. Serta sini tinggal pilih jenis kelamin, apakah perempuan atau laki-laki.
aplikasi ini memiliki kebijakan. Sebelum mendaftar, baca dulu kebijakannya. Jika memang setuju, maka silakan daftar. Jika sudah mendaftar, maka kita bisa memasukkan username dan password yang kita buat tadi. Tetapi jika lupa password, tenang saja. Di sini ada menu untuk lupa password. Nanti akan ditanya, isi saja kotak-kotak yang ada di sini. Kirim. Kita login, tentunya telah mengisi username dan password. Ini tampilan utama aplikasi. Di sini ada jadwal sholat. Tentunya jadwal sholat ini nantinya akan berubah-ubah sesuai dengan daerah Banda Aceh. Bahkan terkadang kalau misalnya di satu tempat lain, maka waktunya akan berubah secara otomatis. Di sini ada menu ikon wisata. Klik ini maka kita akan masuk ke halaman, di mana halaman ini berisikan tempat-tempat wisata yang ada di Banda Aceh beserta alamat dan nama tempatnya. Kemudian fungsi ikon di bawah ini menu home. Dia akan kembali lagi ke menu awal. Jika menu map peta ini, dia akan menunjukkan peta di Banda Aceh. Jika diklik, dia akan hyperlink ke Google Maps. Nah, di sini ada menu agenda yang dimana ada acara apa aja di dalam bulan ini, bahkan tahun ini di kota Banda Aceh. Menu ini nanti akan diupdate setiap ada acara terbaru, maka ini update secara otomatis. Di sini ada berita. Kenapa kami membuat menu berita? Agar pengguna aplikasi ini tahu apa saja yang terjadi hari ini di kota Banda Aceh. Begitu. Kita kembali ke menu home. Jika restoran, maka sama seperti menu yang tadi. Menu wisata, dia akan menampilkan gambar, nama tempat beserta alamat. Kemudian di sini ada penginapan atau hotel. Nantinya aplikasi ini juga jika kita klik alamat, maka dia akan lari ke menu peta dan dia akan menunjukkan tempat alamatnya sampai dengan di universitas. Kenapa penting universitas di sini kami masukkan? Karena banyak wisatawan juga ingin berkunjung melihat pendidikan yang ada di Banda Aceh ini. Jika memang menurut wisatawan itu pendidikannya bagus, maka tidak ada salahnya untuk menyekolahkan bahkan sekolah di Banda Aceh ini. Makanya penting ada menu universitas menurut kami. Perkantoran, masjid, terminal. Ya, terminal kita melihat bandara udara, ada terminal kota Banda Aceh, ada pelabuhan Ulele. Sekian untuk aplikasi ini.